Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Dan pemirsa, salah satu faktor penting lainnya yang harus diperhatikan para penderita kanker adalah asupan gizi yang baik atau seimbang. Nah, seperti apa gizi yang baik untuk para pejuang kanker? Kita akan bahas lebih lanjut dengan Dr. Vyasuti Wicaksono yang sudah tersambung dengan kita melalui sambungan Skype. Selamat pagi, Dr. Vyasuti. Apa kabar? Dokter sehat? Selamat pagi, Sarah. Alhamdulillah saya sehat. Mudah-mudahan Sarah juga sehat ya. Ya, alhamdulillah sehat juga dokter. Nah, ngomong tentang kesehatan dokter, kita pastinya juga saat ini bulan peduli kanker payudara. Kita membahas tentang kesehatan teman-teman kita, terutama mereka yang sedang berjuang dan juga penyintas kanker. Seperti apa sih kesehatan dan juga gizi yang dibutuhkan oleh mereka dalam masa pandemi COVID-19 seperti ini, dokter? Ya, terima kasih Sarah atas pertanyaannya. Jadi kalau kita lihat para pasien kanker atau pejuang kanker itu biasanya mereka sedang dalam terapi. Terapi itu bisa dia harus operasi, bisa dia harus kemo, bisa dia harus radiasi. Nah, untuk menunjang semua terapi ini agar berjalan dengan baik, dibutuhkan gizi yang baik. Gizi yang baik itu seperti apa? Yang pertama, pasien-pasien kanker ini harus mengkonsumsi makanan sesuai dengan kebutuhannya, tidak boleh dikurang-kurangi. Kemudian harus lengkap, ada karbo, sumber karbohidrat, ada sumber protein dan lemak. Justru sumber protein ini harus lebih tinggi dari orang normal. Kalau orang normal itu tiap kali makan mungkin lauk 1 porsi cukup, untuk para pejuang kanker yang sedang dalam terapi, dia perlu mungkin minimal 2 porsi. Karena tadi protein ini bermanfaat untuk kalau dia operasi untuk penyembuhan luka. Kalau dia radiasi di mana ada sel-sel yang rusak, dia butuh untuk penyembuhannya. Dia kemo, dia juga butuh untuk penyembuhannya. Jadi pasien kanker yang sedang dalam terapi tidak boleh hanya mau makan makanan tertentu, hanya makan sayur dan buah, nggak boleh. Tidak mau makan telur, tidak mau makan ayam, tidak mau minum susu. Bahkan kalau pasien ini tidak bisa makan makanan biasa, kita ada namanya susu pengganti makan yang bisa jauh lebih mudah dikonsumsi untuk pasien kanker. Prinsip dia harus makan gitu lengkap ya, dengan protein tinggi demi kebutuhannya. Betul. Nah, di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, dokter, ini ada kekhawatiran juga apakah ini betul atau mitos, dokter? Mungkin bisa diklarifikasi juga bahwa jika ada pejuang kanker yang sedang menjalani terapi, ini tubuhnya dikatakan akan lebih lemah atau lebih rentan imunitasnya. Apakah betul, dokter? Dan bagaimana menyiasatinya, dokter? Ya, betul. Jadi para pejuang kanker ini, terutama yang sedang menjalani terapi, kita sebutnya kondisinya imunokompromis. Apa itu imunokompromis? Imunitasnya memang relatif lebih rendah dibandingkan orang yang tidak menderita kanker yang sedang terapi. Karena imunitasnya lebih rendah, dia tentu harus lebih memperhatikan makanan-makanan tertentu yang dapat meningkatkan imunitas. Contoh misalnya protein tinggi, kemudian dia butuh vitamin dan mineral, mungkin yang berasal dari sayur dan buah, tapi tidak boleh hanya makan sayur dan buah saja. Seimbang ini perlu, tetap harus ditambah tadi protein tinggi, sayur dan buah. Kalau nggak bisa makan biasa, kita bisa pakai makanan-makanan pengganti makan yang relatif lebih mudah. Ya, nggak bisa makan lewat mulut, kita bisa pakai selang atau cup yang bisa memasukkan makanan dari luar ke saluran cerna. Oke, nah selain makanan, Dokter Vyasuti, ada juga pastinya gaya hidup dan mungkin kegiatan apa lagi yang bisa dilakukan untuk menunjang imunitas dan juga kesehatan teman-teman kita para pejuang kanker, dokter? Ya, jadi pejuang kanker ini
supaya daya tahannya tinggi, tentu juga perlu melakukan aktivitas fisik. Tapi terus terang harus disesuaikan dengan kondisi. Kalau dia baru operasi, ya mungkin jangan langsung, tunggu dulu operasinya sembuh dengan baik, butuh waktu sekitar 6 minggu. Setelah itu baru dia boleh melakukan aktivitas fisik, karena aktivitas fisik ini juga diperlukan untuk pasien kanker. Kalau dia radiasi, dia butuh vitamin untuk supaya kondisi tubuhnya baik. Vitamin C dia butuh, kemudian vitamin D dia butuh. Jadi dia boleh juga berjemur ya, supaya vitamin D-nya optimal. Dia boleh mengkonsumsi sayur dan buah supaya vitamin C-nya baik. Kalau itu tidak dimungkinkan dari makanan biasa, boleh pakai suplemen. Nah, itu dia, pakai suplemen dan juga terus menjaga kegiatan-kegiatannya untuk menunjang imunitas, terutama di masa pandemi ini harus terus diperhatikan. Dr. Fiasuti, terima kasih Dr. Fiasuti atas ilmunya. Selamat kembali menjalankan aktivitas hari ini dan jaga terus kesehatan.